Silakan duduk, saudara. Shalom Church, shalom. 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 Wah, ini udah berapa bulan lalu ya? Kayaknya tahun lalu aku terakhir khotbah, jadi masih agak ini ya, demam panggung gitu ya. Yang belum kenal, nama saya Aswin, salah satu elders di sini. Ada yang pertama kali hadir mungkin, first timer? Gak ada ya? Oh berarti semua keluarga TLCC pagi hari ini. Shalom, dan seperti yang kita tahu kita ada di suatu seri tentang iman dan hari ini adalah hari terakhir ya, khotbah terakhir soal iman, seperti itu ya. Dan seperti yang kita tahu juga visi dari gereja kita, siapa yang tahu visi dari gereja kita? Grow. Oke, sekali lagi, visi gereja kita? Grow, serve, and go, that's right ya. Jadi kalau kita melihat visi pertama kita adalah pertumbuhan, memang yang diharapkan dari TLCC adalah setiap dari jemaat memiliki pertumbuhan iman ya. Di tahun 2024 ini, di awal dari 2024 ini mari kita memiliki suatu komitmen untuk adanya pertumbuhan iman. Ya memang kadang-kadang ya saudara ya, kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong soal pertumbuhan iman, terkadang kita merasa oh mungkin umur saya sudah cukup lanjut gitu ya. Mau tumbuh kemana lagi sih iman saya, kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada yang udah sangat rohani dan merasa oh kalau bagi saya pertumbuhan iman itu udah bukan sesuatu yang penting gitu ya. Saya kan udah misalnya menjabat, mungkin saya sendiri gitu ya. Menjabat sebagai penatua gereja ya mungkin saya sudah sangat rohani, udah gak harus ada pertumbuhan iman lagi gitu. Atau mungkin kita merasa kayak lah saya hidup aja belum benar, masih kecil, mungkin pertumbuhan iman itu bukan sesuatu yang penting gitu ya. Atau mungkin ada dari kita yang merasa ada yang memiliki kepahitan ya, kepahitan kepada orang tua kita yang katanya orang Kristen tapi kok mendidik kita seperti ini. Ada yang kepahitan terhadap istri atau suami kita yang merasa oh orang Kristen sama aja, dia sebagai istri seperti ini, dia sebagai suami seperti ini. Saudara, biarlah kiranya di tahun 2024 ini kita semua memiliki awal yang baru. Biarlah kiranya di tahun 2024 ini kita berkomitmen baru. Ya, yang lalu biarlah lalu, saya ingat ya, Paulus mengatakan di dalam Filipi itu meninggalkan masa lalu dan mengejar suatu panggilan surgawi yang baru ya. Jadi bagi saudara, biarlah kiranya di tahun 2024 ini kita memiliki komitmen baru ya untuk mengalami pertumbuhan iman. Biarlah kiranya semua kepahitan, semua masa lalu, semua pikiran-pikiran lama kita buang di awal tahun ini. Dan kalau kita melihat satu cerita aja ya, satu cerita pertumbuhan iman itu kan gak bisa otomatis ya, gak bisa otomatis gitu. Gak bisa kayak mobil otomatis lalu jalan gas gitu ya. Pertumbuhan iman itu sesuatu yang harus kita usahakan. Kita cari, dari waktu ke waktu tuh kita cari bagaimana sih cara kita bertumbuh. Bagaimana sih kita lebih taat lagi sama Tuhan. Kita harus cari, bukan sesuatu yang otomatis. Saya teringat ya, kalau ngomong soal pertumbuhan, saya jadi teringat pada waktu istri saya Jacqueline. Istri saya ini kan Tuhan tuh lucu ya. Jadi Tuhan menciptakan Jacqueline itu sangat sayang dengan tanam-tanaman. Tapi semua tanaman yang dipegangnya biasanya nggak lama umurnya gitu. Jadi satu hari Jacqueline di masa corona itu membeli suatu kit untuk bertanam waktu itu kacang hijau ya atau toge. Oh bokcoy, sorry. Hidroponik, oke. Jadi waktu itu dikatakan di manualnya seperti ini waktu itu. Manualnya seperti ini nih kira-kira. 2-3 hari pertama, jangan sampai bibit ini menyentuh matahari. Jadi taruh di dalam plastik, tray-nya sudah disediakan, plastiknya sudah disediakan, lalu setelah 2-3 hari, keluarkan dia tapi jangan terkena terik matahari dulu, sampai beberapa waktu gitu. Jadi satu hari pas masa corona itu, saya keluar ke balkoni dan saya lihat, oh Jacqueline sudah mulai ada tray dan sudah mulai ada bibit di dalamnya. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, gak pernah disentuh lagi. Setelah 1 minggu saya bilang sama Jacqueline, Jack itu tanaman di depan mau diapain? Oh iya, terus dikeluarin, ya jelas saja
udah mati dan Tuhan memberikan tanaman yang baru yaitu jamur ya. Di situ jadi puji Tuhan ya, Tuhan menggantikan tanamannya. Lalu keesokan harinya saya keluar lagi dan saya menemukan batch kedua. Batch kedua ini tidak ada plastiknya sama sekali dan langsung di bawah sinar matahari. Jadi setelah saya 2-3 hari di situ, akhirnya saya melihat tanamannya itu gosong, nggak bertumbuh kembali. Dan itu batch terakhir dari petualangan Jacqueline menanam bok choy. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada diri saya ya, kalau misalnya menanam bok choy aja, pertumbuhan tanaman bok choy aja dibutuhkan suatu cara dan usaha, apalagi pertumbuhan iman kita saudara. Pasti membutuhkan cara dan membutuhkan suatu effort. Bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh. Saudara, saya ingin kita pagi hari ini memberikan komitmen kita harus bertumbuh sejak iman kita di tahun 2024. Siapa yang berkomitmen pagi hari ini? Ayo, siapa yang berkomitmen harus bertumbuh iman kita di tahun 2024? Apapun situasinya. Ayo, saya masih ini baru setengah nih. Ayo naikin tangan. Ayo, saya masih lihat nih yang belum naik nih. Yang belum naik kenapa nih? Ayo silakan, naikin tangan. Harus berkomitmen ya. Jadi apapun situasi kita, mau kita punya masa lalu yang seperti apa, mau kita umur berapa, mau kita punya kepahitan yang seperti apa, berkomitmenlah tahun ini kita harus mengalami pertumbuhan iman. Nah kalau beberapa waktu lalu Pak Muksin memberikan beberapa definisi soal iman, hari ini kita akan membuka Daniel 3, kita akan melihat suatu contoh dari iman kekristenan yang baik. Mari kita buka Alkitab kita buka Daniel 3. Nah, hari ini saya berikan judul iman perapian ya, karena iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego di sini mengalami melewati suatu perapian. Maka saya katakan di sini iman perapian. Buka Daniel 3, mari kita buka Daniel 3 bersama-sama. Saya yang akan membacakan, cukup panjang ya. Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Saya taruh di atas tapi kayaknya agak kecil ya, jadi saudara silakan bisa menikmati dari gadget masing-masing juga. Daniel 3 ayat yang pertama sampai 30 mengatakan seperti ini. Jadi ceritanya seperti ini. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Saudara, Raja Babel itu menjajah Israel pada waktu itu ya. Dan seperti yang kita tahu, Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah jago-jagonya Israel yang diambil oleh Babel pada waktu itu. Ini suatu yang normal ya. Sama ya pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, hebat orang-orang Indonesia yang hebat pun diambil ya, dididik di Belanda, ada sebagian pulang kembali ke Indonesia, ada sebagian di Amsterdam, makanya sampai hari ini kita tidak pernah bermusuhan dengan Belanda gitu ya. Sama dengan apa yang terjadi di sini, Babel mengambil hebat-hebatnya bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak pernah benci lah terhadap Babel pada waktu itu ya. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang-orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala,
diulang lagi nih ya. Seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Nebukadnezar itu. Saudara, ada satu hal ya, jadi Nebukadnezar ini mencoba menyatukan bangsa Babel. Dia tahu ya, kalau misalnya banyak bangsa, banyak agama, sangat sulit untuk menguasai suatu bangsa, seperti Indonesia contohnya ya. Oleh karena itu dia membuat suatu patung, dan sebenarnya dia tidak memaksa bangsa Israel untuk menyembah patung itu saja. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Raja Nebukadnezar itu, kamu boleh, agama kamu apa terserah, boleh, asal kamu juga menyembah patung emas ini. Kamu boleh aja punya kepercayaan kamu, enggak masalah. Tapi saya mau kamu menyembah patung ini, tambahan, menambah. Jadi itu yang diinginkan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah didirikan." Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu sudah menjadi pejabat besar di Babel. Ya. Sudah menjadi pejabat besar, diberikan pemerintahan kepada dia, maka Raja Nebukadnezar malu gitu ya. Raja Nebukadnezar bilang, "Saya buat patung emas dan semua orang harus menyembah patung emas ini." Tapi kepala-kepala pemerintahan mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung itu. Malu dia malu ya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marah dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Raja Nebukadnezar nih merasa ini orang-orang Israel ini dulunya miskin, gak punya apa-apa, saya tarik ke sini, saya beri edukasi. Sekarang dia sudah punya kuasa di Babel, udah punya harta, kalau saya ancam pasti mundur. Raja Nebukadnezar gitu. Kalau orang bule bilang has everything to lose. Ya kan? Has everything to lose. Dia punya segala-galanya, kalau saya campakkan, saya ambil semua. Ini Sadrak, Mesak, Abednego pasti goyah. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jawaban yang keras ya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman yang kuat pada di situ. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar itu, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin Raja Nebukadnezar belum pernah menjumpai iman yang seperti ini. Lalu diperintahkanlah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya,
dititahkanlah untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkanlah ke perapian yang menyala-nyala. Belum pernah melihat penampakan dari Tuhan ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah, bahkan bau kebakar pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ingat ya, tadi Raja Nebukadnezar bilang, siapakah dewa? Sekarang dia mengatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada perubahan yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Dan yang telah menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kalau kita melihat cerita ini, sebenarnya kalau kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bisa kehilangan segala sesuatu, saudara. Padahal yang diminta itu hanya menyembah ya. Mungkin ya kalau ada bunyi lagu-lagu sedikit, kayak Indonesia Raya lah ya gitu ya. Nyembah aja gitu ya. Nyembah, pulang, kalau kita mau berdoa dengan doa kita masing-masing kepada Allah kita masing-masing kan nggak apa-apa sebenarnya. Bukan sesuatu yang menjadi perdebatan besar. Tapi saya yakin pada waktu dia diminta menyembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu langsung mengingat kepada perintah Tuhan. Akulah Allah pencemburu. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung berpikir, gimana ya? Kayaknya enggak. Gitu. Sorry Raja, sorry nih. Kayaknya enggak gitu. Kita bisa melihat iman yang sekuat itu yang Sadrak, Mesak, dan Abednego miliki di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat pengaruh-pengaruh dunia di dalam kehidupan kita juga sama. Di dalam gereja misalnya, kita diminta memiliki nilai-nilai kekristenan yang tinggi gitu ya. Tapi di luar sana, saya sebagai pengusaha saya tahu ya, bagaimana nilai-nilai kita itu diuji. Ya kalau kompetitor kamu begitu ya
wajar juga kalau kamu begitu. Kalau misalnya orang nggak bayar pajak full misalnya, kenapa kita harus bayar pajak full? Itu kan, kalau misalnya orang lain berhutang, kenapa kita juga nggak berhutang? Ini sesuatu yang wajar. Kalau misalnya orang lain itu misalnya memiliki kehidupan seks yang bebas dan itu normal di luar sana, ada di film-film dan sebagainya, kenapa kita tidak juga? Nggak ada salahnya. Ini kan menjadi nilai-nilai di mana kita diuji di dalam kehidupan kita. Ada suatu studi yang sangat-sangat menarik adalah di mana diteslah 100 orang pada waktu itu di Amerika ya. Diteslah 100 orang, yang 100 pemuda pertama ini dari umur 18 sampai 23 dan diuji apakah pernah melakukan seks di luar pernikahan. Yang satu adalah 100 orang pertama orang gereja, yang 100 orang kedua adalah orang di luar gereja. Dan didapati dari 100 orang tersebut, yang pertama yang di dalam gereja itu 28% itu belum pernah seks di luar pernikahan. Belum pernah, 72% sudah pernah. Itu yang di dalam gereja. Dan yang di dalam gereja itu 23%, yang di luar gereja itu 28%. Hanya 5% perbedaan di dalam gereja dan di luar gereja. Saudara, itu artinya apa? Artinya gereja dan budaya itu berjalan bersama-sama. Logika kita berjalan dengan gereja, dengan kekristenan, tetapi tingkah laku kita berjalan dengan budaya dari hari ke hari. Maka pertanyaan pada saat kita membaca Daniel 3 adalah seberapa kuat kita berdiri taat. Seberapa kuat kita berdiri taat kepada Tuhan di tengah pengaruh dunia. Saya yakin itu pertanyaan yang ada di dalam pikiran Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang kedua, pertanyaan yang ada di kepala Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pada saat saya masuk ke perapian, pada saat kesulitan datang, seberapa kuat sih iman kita harus bertahan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa ada di dalam hati dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ada dua hal yang saya ingin kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah soal kemenangan iman Kristen. Kemenangan iman kita yang ada di sini, kemenangan iman kita yang pertama. Dan yang kedua adalah apa hasil dari kemenangan iman kita itu. Saudara, kalau misalnya kita melihat kemenangan iman Kristen, coba kita bandingkan, ada 3 ayat yang saya taruh di screen pagi hari ini. Oke. Yang pertama dari ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu opsi 1A. B, dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. B. Dan C, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, kira-kira letak kemenangan iman kekristenan itu ada di A, B, atau C? Silakan. Dari belakang A. Silakan. Hah? Pais sama Glo bilang A. A? Pendeta tidak boleh? Nanti pada call a friend, telepon pendetanya maksudnya. Silakan. A, B, atau C, siapa yang A? Angkat tangan. A? Oke, A. B, angkat tangan.
C angkat tangan. A ya. Ya udah beres khotbah kita. Mau ngapain lagi? Udah ngerti semua. Jadi kalau misalnya kita melihat kemenangan iman Kristen, itu ya seperti itu. Sadrak, Mesak, dan pada saat saya melihat ayat ini, perapian gitu ya. Saya mengingat ya, pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan ini, saya teringat pada saat Yesus sebelum disalibkan dan berkata, kiranya cawan ini bisa berlalu. Tapi katanya, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Iman seperti itu yang melihat langsung kepada sosok Tuhan. Siapa Tuhan kita itu? Melihat bahwa Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan kita yang maha tahu, Tuhan kita yang El Shaddai. Kita melihat Tuhan saja dan bukan hasil-hasil dari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, iman yang kedua, B dan C ini adalah iman-iman yang rapuh, saudara. Iman-iman yang merasa, oh Tuhan, kalau misalnya saya selamat, saya akan titik gitu ya. Saya akan melayani, banyak yang bilang. Kalau misalnya saya diberkati, diberikan kedudukan tinggi di Babel, saya akan titik perpuluhan atau apa. Iman yang didasari dari suatu hasil. Nah ini bukan kemenangan iman kekristenan, saudara. Kemenangan iman kekristenan ada pada saat iman kita itu sungguh-sungguh bisa melihat Tuhan. Siapa dia sebenarnya. Saudara, seperti ini ya. Kalau saudara punya pasangan, punya istri, punya suami. Kalau yang masih single di sini punya pacar gitu ya. Kalau yang masih jomblo di sini, dibayangin aja punya pacar itu sudah cukup gitu ya. Bayangin aja punya pacar. Tapi kalau misalnya kita memiliki pasangan dan pasangan ini hanya mengasihi kita karena misalnya karena kita pinter masak gitu ya. Karena kita bisa nganterin setiap hari gitu. Karena kita ganteng gitu katanya. Karena duitnya banyak gitu. Tapi satu hari nih kalau kita lagi sibuk, kita lupa masak. Pasangan kita tuh, suami kita marah-marah. Gimana sih? Gua tuh ya, kalau lu gak masak, buat apa ada lu gitu. Marah gitu. Kira-kira kalau pasangan kita seperti itu, gimana reaksi kita kira-kira saudara? Benar gak kira-kira? Kira-kira kalau misalnya kita, daripada punya istri, lu udah gak mau nganterin gue lagi. Kalau gak mau nganterin, ngapain punya suami? Gitu. Kalau kita udah seperti itu saudara. Enggak, ini bayangkan ya, bayangkan. Maksudnya kalau memang ini benar-benar terjadi di kehidupan saudara, bukan ini yang saya maksud, ini membayangkan saudara. Tapi kalau misalnya Tuhan kita, kalau misalnya kita saja nih ya kan udah sering nonton Korea drama lah ya, Korea, Jacqueline udah ke Turki, udah balik lagi ke Taiwan sekarang. Tapi kalau kita saja yang sebagai manusia mengerti bahwa kita ingin dikasihi karena siapa kita, apalagi Tuhan saudara. Tuhan ingin dikasihi karena siapa dia. Tuhan tidak pernah ingin dikasihi karena dia memberkati kita, karena dia menyelamatkan kita, karena dia apa. Tuhan ingin dikasihi karena kita sayang kepada dia. Karena kita melihat siapa Tuhan itu sebenarnya saudara. Maka memang saya melihat ya, pada saat pencobaan datang, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu kuat ya. Makanya saya mengingat ya, kalau nggak salah di kitab Yakobus ya, kalau saya buka sedikit. Di
Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai keempat dikatakan seperti ini saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, di situ dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi iman kita itu harus juga diuji saudara. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Maka kalau misalnya kita punya iman saudara, uji iman kita dan pastikan kita memiliki iman yang sangat berfokus saja kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat yang Dia berikan. Saudara, kalau kita melihat budaya yang begitu keras, kalau kita melihat apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang pertama adalah suatu pengaruh-pengaruh ya. Pengaruh-pengaruh yang dipaksakan kepada mereka dan mereka memiliki iman yang kuat untuk menolak. Yang kedua, pencobaan yang begitu berat, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego terus kuat di dalam imannya. Saudara jangan sampai kita itu kalau misalnya kalau fokus kita kepada berkat-berkat seperti tadi gitu ya, akhirnya kalau misalnya nggak ada berkatnya, kalau misalnya doa kita nggak dijawab, ke gereja males-malesan, doa males-malesan, baca Alkitab males-malesan, melayani nanti dululah, mengasihi orang lain males-malesan, seperti itu ya saudara ya. Tapi kita harus terus fokus kepada Tuhan dan kita melihat apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Kejar itu, iman yang seperti itu. Apapun kondisinya, apapun cobaannya, apapun yang saya alami, enggak. Saya mau tetap berdoa sama Tuhan setiap hari. Saya mau kuat di dalam Tuhan, saya mau baca Alkitab, saya mau mengasihi istri saya mau mengasihi suami saya. Saya pengen keluar sana memperlihatkan kasih Tuhan itu seperti apa. Saya ingin memberi yang terbaik. Setiap hari kita memiliki iman yang seperti itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya fokus ke dalam berkat dan hasil aja, akhirnya pada saat itu tidak datang, akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah. Saudara, itu yang pertama, kita harus memiliki iman yang seperti itu. Kedua, yang saya ingin lihat adalah apa hasil kemenangan dari sebuah iman yang kuat seperti itu. Apa hasilnya saudara? Jadi kalau kadang-kadang ya, kita kan sebagai manusia itu adalah result driven ya. Saya mau lihat hasilnya. Kalau begini emang hasilnya apa sih? Kalau nggak ada hasilnya ngapain saya kerjain? Seperti itu kan ya. Nah, saudara kita akan melihat hasilnya. Kalau kita melihat hasil ini, maka kita harus memiliki iman yang seperti itu. Saudara, kalau kita melihat hasil yang pertama yang terjadi di sini adalah penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita di ayat 25 ya. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-25 dikatakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapa yang merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Semua ya. Semua dari kita pasti ingin ada sosok keempat di dalam cerita ini hadir di dalam keluarga kita. Hadir di dalam kehidupan kita pribadi. Saya selalu ayat favorit saya adalah Joshua 1 ya. Karena Joshua 1 itu benar-benar penuh dengan pengharapan. Dan di situ dikatakan setiap kamu melangkah Joshua, aku menyertaimu. Dan aku di dalam keluarga, di dalam usaha, itu yang aku harapkan di dalam kehidupanku. Tuhan, setiap aku melangkah, boleh enggak ada Tuhan di sampingku. Itu harapanku di dalam kehidupan pribadiku. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengalami. Karena ketaatan dia yang tadi itu, akhirnya dia mengalami penyertaan Tuhan di dalam perapian itu. Saudara, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, pada waktu itu menyembah patung emas itu, sosok keempat itu nggak bakal ada di situ, nggak bakal ada di dalam cerita ini, saudara. Tapi kalau kita bisa taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, maka sosok keempat ini
bisa hadir di dalam kehidupan saudara. Saudara, apabila kita merindukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita harus punya harus punya iman yang berfokus hanya kepada Tuhan. Jangan terombang ambing ya, jangan lihat kiri, lihat kanan. Zaman sekarang kan, kita lihat kiri, kok dia lebih sukses, lihat kanan. Ada orang-orang yang sering WA aku ya, aku lihat ini orang kok cepet banget suksesnya gitu. Ya bukan soal itu gitu, soal kitanya gimana gitu. Apakah kita setia dan taat kepada Tuhan? Apakah kita siap pada saat Tuhan memberkati kita? Apakah ini kan soal iman dan setia ya, dalam ketaatan kita apakah kita taat kepada Tuhan? Apakah pada saat Tuhan bilang, kasihilah misalnya, Tuhan di sini dibilang ya, kasihilah istrimu gitu dikatakan ya. Terus di situ dibilang hormatilah suamimu. Apa pada saat Tuhan mengatakan itu menjadi suatu syarat di dalam kehidupan kita? Saya mengasihi dia apabila dia 1, 2, 3. Saya menghormati suami saya apabila dia A, B, C, D, E. Apabila Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Apakah kita, dia harus minta maaf dulu. Ada syarat-syarat yang kita berikan kepada firman Tuhan. Apakah pada saat Tuhan mengatakan kepada kita pengampunan, apakah kita bersyarat kepada Tuhan, pengampunan itu kalau misalnya sudah jangka waktu sekian dan harus begini, harus begitu. Apakah ada suatu syarat-syarat yang terus kita berikan kepada firman Tuhan? Apakah, saya ingat ya pada saat Tuhan melihat anak kecil dan Tuhan bilang, ini yang akan mendapat kerajaan surga. Saya lihat anak saya ya kalau saya bilang tidur jam 8.30, dan dia tidur, walaupun masuk kamar 8.30 tapi tidur jam 9.30 ya. Suatu ketaatan yang lurus-lurus saja. Dia gak merasa, kenapa saya gak boleh tidur jam 11, kenapa gak boleh tidur jam 12. Gak pernah ada perasaan seperti itu. Jadi pada saat saya melihat ketaatan, maka kita harus memiliki ketaatan seperti anak kecil. Gak usah nanyain. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Taat aja sama firman Tuhan. Tuhan bilang apa ya kita taat aja. Kalau Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah contohnya, ya jaga kesehatan. Saya 1 bulan ini sedang bergumul dengan asam urat ya. Beberapa minggu ini masuk gereja pincang-pincang. Dan tadinya saya tidak mau makan obat sampai kemarin. 2-3 hari yang lalu saya akhirnya ke dokter karena udah cukup mengganggu dan pekerjaan juga terganggu dan akhirnya saya mulai makan obat dan hari ini udah gak pincang lagi, puji Tuhan ya. Tetapi kalau misalnya saya ditegur oleh Tuhan, apabila Tuhan mengatakan kepada kita tubuhmu adalah bait Allah, kira-kira seperti apa kita treat bait Allah itu? Seperti apa kita harus merawat tubuh kita gitu? Makan makanan, kalau asam urat itu kan dari makanan ya. Makanan seperti apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya? Apakah merokok itu baik? Mungkin malahan masih banyak ya, yang udah punya penyakit seperti saya tapi makannya gak dijaga. Yang punya penyakit lain tetapi masih merokok. Gak bisa berhenti. Kalau misalnya Tuhan mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, ya sudah lurus-lurus saja, bukan sesuatu yang tricky, bukan sesuatu masukan yang susah. Sesuatu yang simple saja kita ikuti seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus berdoa, Tuhan berikan kita ketaatan yang lebih baik lagi saudara. Yang kedua, yang pertama adalah penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Pada saat kita setia dan taat, kita memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan. Hasil yang pertama adalah saudara akan merasakan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Yang kedua, yang bisa kita lihat di sini adalah kemuliaan Tuhan disaksikan melalui kehidupan kita. Saya punya slide yang terakhir ya, tolong Ezra. Kita bisa lihat ya, ini perubahan Raja Nebukadnezar hanya di dalam beberapa menit atau jam gitu ya.
Dan pertama dia katakan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ada suatu kesombongan di dalam hati Nebukadnezar. Tetapi selang berapa nih? 14 ayat. Nebukadnezar berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuji menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, kalau saudara susah untuk bersaksi, biarlah kiranya iman saudara terlebih dahulu bicara. Saudara, kemenangan iman kita itu membawa kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berkompromi, maka ayat 28 ini enggak ada, saudara. Nebukadnezar tidak pernah akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi sekarang Raja Babel, Nebukadnezar, mengenal siapa Tuhan itu tidak. Kalau yang pertama tadi penyertaan Tuhan nyata, yang kedua itu kemuliaan Tuhan disaksikan, yang ketiga pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Ayatnya yang ke-30 dikatakan, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, Tuhan memakai anak-anaknya yang siap. Tuhan memakai anak-anaknya yang siap, saudara. Saya berpikir, kalau misalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah patung emas itu, apakah ayat 30 ini juga pasti terjadi? Saya rasa tidak. Ya. Jadi pada saat kita taat, saya melihat seperti ini ya. Di rumah saya punya anjing gitu ya. Anjing ini untuk jaga rumah. Walaupun saya memiliki anjing yang salah untuk jaga rumah ya. Karena saya punya husky. Pak Roni punya husky banyak sekali ya. Masih punya berapa? 7? 8 ya. Jadi kalau yang tahu anjing husky, tadinya saya punya golden dan golden saya bisa jaga rumah. Golden saya meninggal, akhirnya saya punya husky sekarang. Husky saya itu mau disayang sama tetangga, mau disayang sama sapam, itu enggak ada yang, dia mau oke-oke aja gitu ya. Tapi saudara, kalau kita memilih suatu anjing untuk jaga rumah saudara, kira-kira saudara mau milih anjing yang liar apa anjing yang taat? Anjing yang taat ya. Kalau anjingnya liar nanti kita datang kita yang digigit, bener kan? Iya kan? Kalau misalnya kita ingin punya delman, kira-kira saudara akan mengambil kuda yang liar atau kuda yang taat, saudara? Taat ya. Saudara sama ya, pekerjaan Tuhan hanya bisa nyata di dalam orang-orang yang taat. Pekerjaan Tuhan tidak dapat terjadi di dalam orang-orang yang liar. Oleh karena itu kita lihat ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh ketaatan mereka, akhirnya Tuhan memberkati mereka. Kenapa Tuhan memberkati mereka? Karena Tuhan mau bekerja di dalam bangsa Babel. Saudara, Tuhan punya pekerjaan untuk setiap dari kita di sini. Tapi Tuhan hanya bisa memakai anak-anaknya yang taat, saudara. Saya akan menutup khotbah hari ini, saya minta tim musik untuk naik ke panggung. Saudara, yang pertama saya ingin mendorong untuk saudara refleksikan diri saudara pagi hari ini.
Iman seperti apa yang saudara miliki kepada Tuhan? Apakah setengah-setengah? Apakah iman yang terus berkompromi dengan kondisi-kondisi cobaan saudara? Apakah iman yang saudara miliki sungguh-sungguh iman yang hanya berfokus kepada Tuhan saja? Taat, setia kepada Tuhan. Saudara tak mengertilah bahwa hasil dari iman saudara itu, penyertaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saudara. Saudara itu akan menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan pekerjaan Tuhan akan dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Saudara, iman kita ini bukan iman yang kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu lebih sulit dari kita, saudara. Iman kita itu iman yang sudah mengenal Yesus Kristus, saudara. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego itu belum kenal dengan siapa Yesus. Maka itu Paulus mengatakan, contohlah Yesus yang melepaskan segalanya dengan segala kerendahan hatinya datang ke dunia. Saudara, kalau saudara di dalam pencobaan, kalau saudara punya kepahitan, kalau saudara mengalami apapun yang saudara alami, mengertilah bahwa Yesus sudah berkorban terlebih dahulu. Saya yakin tidak ada di sini yang harus disalibkan. Tidak ada di sini yang harus disalibkan. Maka dari itu apabila Tuhan kita memiliki kerendahan hati untuk turun, saudara. Untuk mati untuk orang-orang yang berdosa. Dia gak harus, tapi dengan sangat mengasihi kita dia mati untuk setiap dari kita di sini, saudara. Bukankah wajar kalau hanya taat saja yang dia minta, saudara? Apakah taat ini membunuh kita pada hari ini? Enggak kan? Apakah taat ini menyiksa kita? Apakah kita masuk perapian karena ketaatan? Apabila ada Tuhan kita yang sudah memberikan contoh begitu besar, saudara. Taat aja itu bukan suatu yang sulit. Maka biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kita memiliki komitmen baru. Ada kasih yang baru. Ada hormat yang baru kepada orang tua kita. Ada kasih yang baru terhadap suami kita. Ada kasih yang baru kepada istri kita. Ada kasih yang baru kepada anak-anak kita. Ada ketaatan yang baru di dalam doa-doa kita. Ada ketaatan yang baru di dalam kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Ada ketaatan yang baru di dalam kita melaksanakan tugas-tugas di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan punya pekerjaan yang besar untuk setiap dari kita, saudara. Persiapkanlah diri kita, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak.